Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat pagi semuanya, semangat malam ya buat teman-teman semua ya. Terima kasih ya sudah hadir di jadwal Zoom kita malam ini ya. Mudah-mudahan dari Zoom ini kita bisa dapat memahami ya apa yang bisa kita sharingkan kepada teman-teman semua ya, dan bisa membuat cuan buat kita semua ya. Nah, perkenalkan sebelumnya ya, nama saya Mr. Davina Tekno. Nanti ya saya akan dibantu oleh Mr. Robertus dan Mr. Abeng Sanjaya. Ya, kali ini kita akan ada berbagi informasi yang sangat luar biasa ya, yang sangat luar biasa ya. Bagaimana cara kita mengubah sebuah pengeluaran kita menjadi sebuah penghasilan ya. Ini satu program yang mau kita perkenalkan kepada teman-teman semua ya. Program ini bukan ROI ya, bukan ROI ya, bukan uh, Ponzi ya. Ini adalah sebuah program pre-sale ya dari token kripto yang sudah memiliki izin Bapepti dan OJK ya, yang otomatis sudah legal di Indonesia ya. Untuk tokennya sendiri bernama Masida ya, ini sudah ada di Indodax ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Yang belum punya Indodax ya boleh ya dicek di webnya sendiri, di web Indodax, login saja juga bisa ya. Oke ya, sebelumnya ini nanti saya akan berikan sedikit ya penjelasan ya, dasar-dasar tentang blockchain lah. Ini sebentar saja, mungkin akan saya lebih persingkat dari Zoom sebelumnya ya, biar teman-teman biar nggak terlalu bosan ya. Jadi setelah penjelasan dari saya nanti akan dilanjutkan dengan program pre-sale Master Key oleh Mr. Robertus. Selanjutnya kita akan adakan tanya jawab. Mr. Robert, gimana? Atau kita mulai dari blockchain atau langsung saja? Langsung dari blockchain aja, Pak. Seperti yang Oh kita ya, oke, rencanakan. oke, oke, oke. Biar ada pemahaman dikit, mungkin sebagian teman-teman kita juga belum paham tentang kripto. Ya, mungkin kita jelaskan sedikit di sini, Pak. Oke, teman-teman semua ya, Bapak Ibu semuanya, Om Tante ya, ini saya akan sedikit berikan penjelasan sedikit ya tentang blockchain teknologi ya. Ini bukan mengajari, saya hanya berbagi ya. Kebetulan saya pribadi pernah belajar sedikit ya tentang dasar-dasar blockchain di Emurgo ya. Emurgo itu salah satu Cardano Foundation ya. Nah, untuk materi-materinya dari dasar-dasar blockchain ini saya pelajari sekitar 2 mingguan ya. Nah, ya ini di antaranya adalah apa itu blockchain ya. Blockchain itu berevolusinya kemana ya, terus histori uang ya, cryptocurrency ya, terus pemrograman ya, blockchain sendiri ya, tentang smart contract, token, oracles ya. Nah, terus di crypto investment ya. Nah, ini perlu waktu 2 minggu kalau untuk mempelajari dasar-dasar ini semua ya. Tapi di sini saya akan persingkat sedikit ya, mungkin hanya sekitar 5%-nya ya, tapi lumayan lah ya, saya berbagi sedikit kepada Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua ya, biar ada pemahaman sedikit ya. Buat yang sudah paham ya tidak apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan ya. Buat teman-teman ya, sebelumnya ya, ini ada histori dari uang ya, dari uang ya, teman-teman pasti sudah tahu semua juga ya. Histori dari uang itu mulai dari dulu ya, ada uang yang berupa batu ya, ya, terus ada sistem barter ya, kemudian emas batangan ya, kemudian ada emas perak ya, kemudian fiat ya. Nah, fiat ya, uang kertas seperti saat ini ya, terus ada plastik card ya, ya berbentuk kartu ya, kartu Visa, Mastercard ya, terus ada uang elektronik, dan yang terakhir yang populer saat ini adalah cryptocurrency ya. Nah, ini adalah histori-histori dari uang ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, yaitu kita berbicara tentang blockchain ya. Mungkin teman-teman semua ya sudah
banyak ya ikut program-program mungkin staking, mining ya, macam-macam ya, tentang program-program mungkin ya, program-program investasi ya di kripto ya, tapi sejatinya teman-teman mungkin belum ada ya, saya rasa ada yang belum tahu apa itu blockchain ya, karena antara kripto dan blockchain itu saling berhubungan ya. Nah, blockchain sendiri itu artinya apa sih ya? Secara gampangnya seperti ini ya. Blockchain itu sebenarnya sebuah buku besar ya, sebuah buku besar yang dia itu nanti bisa menyimpan transaksi-transaksi peer to peer ya. Nah, nah, transaksi-transaksi ini ya, yang pasti buku besar ini bukan berarti sebuah buku ya. Dia berupa server-server komputer yang ada di penjuru dunia, dalam artian tidak di satu tempat ya, dan mereka itu bisa memproses transaksi-transaksi ya yang dihubungkan oleh, yang pastinya dihubungkan oleh sebuah internet ya. Nah, yang kemudian kita lebih populernya itu dihubungkan dengan sebuah rantai ya. Jadi itulah dasar dari blockchain ya. Jadi dia itu sebuah buku besar. Buku besar itu kita bisa artikan sebuah server ya. Nah, itu yang bisa menyimpan transaksi-transaksi dan memproses transaksi peer to peer ya di seluruh dunia. Yang penting ada teknologi internetnya yang pasti. Kalau tidak ada internet ya tidak bisa terhubung ya. Nah, yang kemudian kita banyak gunakan sampai saat ini pengembangannya ya, sangat banyak sekali yang kita menggunakan teknologi dari blockchain sendiri ya. Nah, nah mungkin teman-teman ada pembeda ya, pembeda dari blockchain dan sistem perbankan saat ini sebenarnya seperti apa sih ya. Nah, ini kita akan jelaskan sedikit ya, konsepnya seperti ini ya. Kalau sistem perbankan yang sebelumnya itu dia adalah seperti ini. Misalnya si Bobby ini akan mengirim uang kepada Rudy ya, maka dia harus mengirimkan mampir dulu ya ke bank ya, ke bank lokal, terus ke bank sentral, baru mungkin dia akan sampai ke Rudy. Jadi ada sistem centralized-nya ya. Nah, kalau sistem blockchain sendiri ya dia itu mengupdate ya, menghilangkan centralized di sini. Makanya disebutnya peer to peer ya, peer to peer. Jadi ketika si Bobby akan mengirimkan uang ke si Rudy ya, dia itu langsung saja ya. Nah, ini langsung saja dan diproses oleh blockchain ya. Jadi si Bobby langsung bisa mengirim uang ke si Rudy tanpa perantara pihak tengah atau pihak seperti kita transaksi mengirimkan uang di menggunakan bank seperti saat ini ya. Itulah mungkin bayangannya ya, teknologi blockchain itu awal mula diciptakan itu adalah ingin memberikan transaksi yang peer to peer ya, tanpa ada pihak ketiga ya, secara gampangnya seperti itu. Nah, ini asal mula kata blockchain itu dari mana ya? Asal mulanya itu adalah yang populer ya, yang populer itu Satoshi Nakamoto ini memperkenalkan tahun 2008 ya. Nah, ini diduga adalah orangnya ini ya, cuman masih dugaan ya. Kita tidak tahu Satoshi Nakamoto ini seseorang, satu orang atau sebuah kelompok, kita tidak tahu ya, karena sampai saat ini juga belum diketahui ya. Nah, ini memperkenalkan namanya Bitcoin peer to peer electronic cash system ya. Nah, inilah yang awal mula suksesnya teknologi blockchain sampai saat ini ya, yang kita setiap hari berbicara tentang Bitcoin ya. Nah, teknologi ini awalnya adalah disebutnya chain of block ya. Nah, awal mula blockchain itu asal mulanya disebutnya adalah chain of block ya. Nah, pada saat ini ya dari perkembangan saat ini ya, chain of block ini kita sebut dengan blockchain ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, awal mula blockchain itu sudah pernah diperkenalkan juga di awal tahun 90-an ya, di tahun 91 ya, terus dikembangkan lagi tahun 92 ya.
Nah, ini teman-teman nanti bisa juga searching di Google ya. Ya, ini pengenalan tentang transaksi peer to peer ya. Ini sudah dimulai dari tahun 91, cuman tidak terlalu sukses mungkin ya. Nah, yang sukses adalah teknologi peer to peer blockchain-nya yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto tahun 2008 ya. Yang berkembang sampai saat ini banyak sekali teknologi blockchain ya yang kita pakai untuk keseharian kita. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ya dari blockchain kita langsung ke Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ya. Nah, tahu Bitcoin itu awal mula eksis itu di 2009 ya. Jadi 2008 diperkenalkan white paper-nya, 2009 itu mulai eksis ya. Dan pada tahun 2010 ya. Nah, ini ada transaksi yang menggunakan Bitcoin ya untuk membeli dua buah pizza ya, untuk membeli dua buah loyang pizza menggunakan 10.000 Bitcoin ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah awal mula transaksi di dunia nyata. Dalam artian Bitcoin itu dibelanjakan, ditukarkan dengan barang ya. Yang ditukar adalah pizza dua loyang dengan 10.000 Bitcoin ya. Bayangkan kalau kita punya 10.000 Bitcoin ya. Tahun 2010 itu cuma jadi dua loyang pizza. Ya, makanya ada peringatan ya setiap tahun itu di bulan Mei itu ada namanya Bitcoin Pizza Day. Ya, itu salah satu histori Bitcoin awal mula. Nah, kita lanjut lagi ya evolusi dari blockchain ya. Nah, pengembangan dari evolusi dari blockchain sendiri ya, kita tahu ada blockchainnya Bitcoin yang kemudian yang populer itu ada Ethereum ya. Kemudian ada Hyperledger, ada blockchainnya Cardano, ya macam-macam. Ya ini banyak sekali, ini cuman di antaranya. Ya teman-teman nanti bisa dalami lagi ya. Jadi blockchain itu teknologinya berkembang ya. Contohnya dari Bitcoin disempurnakan oleh Ethereum dengan smart kontraknya ya, dan lahirnya token-token kripto yang sampai saat ini ya kita bisa lihat banyak sekali yang token kripto di jaringan Ethereum ya, di jaringan Binance Smart Chain ya, di jaringan Tron ya. Nah, itulah pengembangan dari evolusi dari blockchain. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini agak cepat ya biar tidak terlalu panjang. Nah, teman-teman ini bisa diperhatikan ya. Jadi selama ini kita berbicara kripto dan lain-lain, mungkin tidak terlalu peduli ya bagaimana blockchain itu bekerja ya, bagaimana blockchain itu bekerja ya. Nah ini akan diterangkan di table ini ya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya, mulai di kiri atas itu mulai dari start ya ke sampai kanan bawah itu di selesai ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah proses dari sebuah blockchain ya. Nah, awal mula contohnya kita mulai ya. Kita membuat sebuah transaksi. Kemudian transaksi itu kita setujui dan kita kirim ya. Bisa dari smartphone ya, dari PC ya, kemudian dikirim ya. Transaksi tersebut melalui jaringan internet ya dalam bentuk DDoS ya. Nah, terus transaksi itu masuk terus ya. Nah, dikumpulkan ya. Nah, ini dikirim melalui jaringan blockchain terus dikumpulkan ke dalam sebuah pool ya. Nah, kita bilang ini pool kolam ya. Jadi transaksi teman-teman semua nanti itu dia akan dikumpulkan ya. Dikumpulkan semuanya di dalam satu kolam ya, satu kolam, nanti dia ngantri ya. Ini transaksinya masih pending ya. Cuman dalam kenyataannya ini nggak lama ya, karena kita kan lihat sendiri kalau kita mengirim misalnya koin kripto pun ya itu cuman paling berapa menit ya, prosesnya cepat ya, tapi dia ada prosesnya seperti ini ya. Dia dimasukkan ke dalam sebuah kolam ya, kolam pool ini ya. Ini kolam-kolam transaksi yang masih pending. Kemudian ya ada tugas seorang miners ya, miners ya di sini yang akan mengambil transaksi-transaksi yang ada di kolam ini untuk diverifikasi ya. Nah, diverifikasi, divalidasi ya, ini adalah tugas seorang miner ya. Nah,
ketika proses validasi selesai, ya. Nah, miners ini tadi dia akan mendapatkan fee, ya, mendapatkan fee, ya, mendapatkan fee, ya. Itulah tadi seorang mining, ya, mendapatkan hasil miningnya, ya. Mining itu adalah dia memvalidasi dari proses-proses transaksi yang ada di dalam kolam blockchain, ya. Nah, selanjutnya setelah di verifikasi, divalidasi, nah transaksi ini akan dimasukkan ke dalam sebuah blok baru, ya. Nah, di sebuah blok baru, kemudian dia dikunci, ya. Dan begitu seterusnya, ya, berulang terus, ya. Jadi setiap transaksi, ya, selesai dikunci, kemudian ada transaksi baru lagi, dia hubungkan ke transaksi sebelumnya, ya, dan dikunci lagi. Nah, penghubung-penghubung ini yang dinamakan chain, ya. Ini adalah rantai. Makanya sebenarnya kalau kita secara gampangnya blockchain itu adalah sebuah blok-blok transaksi yang dihubungkan oleh sebuah rantai, ya, sebuah rantai, sebuah chain. Makanya gambarnya kalau blockchain itu ada kotak-kotak terus ada gambar rantai, ya. Nah, chain karena asal mulanya katanya dari kata chain, ya. Nah, itu tadi proses bagaimana blockchain itu bekerja, ya. Nah, mungkin teman-teman ada tambahan sedikit pengetahuan lah ya bagaimana blockchain itu bekerja, ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke konsensus mekanisme, ya. Nah, jadi di dalam blockchain sendiri itu, ya, sistem kerjanya itu mekanisme kerja dari blockchain itu dia berbeda-beda, ya. Yang pertama mungkin di Bitcoin, ya, cara kerjanya bagaimana, ya, di Ethereum bagaimana, di Cardano bagaimana, ya, di XRP bagaimana. Nah, itu adalah kita sebut nanti di konsensus mekanisme, ya, atau mekanisme konsensus, ya. Nah, ini adalah dua konsensus yang populer yang kita kenal saat ini, ya. Sebenarnya ini banyak sekali ya untuk konsensus ini, ya. Ini yang paling populer aja, ya. Yang pertama adalah proof of work, ya. Yang kedua adalah proof of stake, ya. Proof of work ini diperkenalkan oleh Bitcoin, ya. Diperkenalkan oleh Bitcoin, ya. Proof of work dari artinya saja ini adalah hasil kerja. Jadi kita kerja dulu baru dapat hasil. Jadi proses miner itu, mining itu dia harus bekerja dulu baru dapat hasilnya, ya. Contohnya di dunia nyata adalah kita punya tambang emas, ya. Jadi kita harus bekerja dulu, ya, menggali tanah dulu, dicek dulu, diproses di pabriknya baru jadi sebuah emas, ya. Itulah gambaran dari proof of work, ya. Nah, kalau proof of stake, ya, itu kita itu menjaminkan, ya, menjaminkan koin kripto kita, ya, untuk kita bisa menjadi seorang validator, ya. Jadi biasanya kalau di proof of stake itu adalah gede-gedean jaminan, ya, yang kita stakingkan untuk menjadi seorang validator, ya. Kalau proof of work ini biasanya kita besar-besaran kita dalam artian memakai alatnya, ya. Kalau alatnya semakin canggih, ya, maka dia hasilnya kemungkinan akan semakin besar karena bisa dapat lebih cepat memecahkan puzzle-puzzle matematika yang rumit yang akhirnya siapa yang teknologinya lebih bagus dia biasanya dapat lebih banyak dari hasil miningnya. Berbeda dengan proof of stake. Kalau proof of stake itu yaitu besar-besaran dari stakingnya yang dijaminkannya. Ya, ini sekilas tentang konsensus, ya. Nah, nanti bisa di searching teman-teman, ya, karena banyak sekali untuk mekanisme konsensus dari selain proof of work dan proof of stake. Nah, ini perbedaannya, ya. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke trilema of blockchain design, ya. Nah, jadi blockchain itu dia biasanya dia selalu mengikuti ada desain yang segitiga seperti ini, ya. Secara ideal adalah segitiga sama, ya, sama sisi seperti ini. Jadi dia sama kuatnya tentang decentralized-nya, ya,
tentang security-nya, ya, tentang scalability-nya. Tapi kenyataannya tidak akan mungkin sesempurna dari trilema ini, ya. Nah, bisa saja mungkin kalau security-nya dia diperlebar, ya, decentralized dan scalability-nya dia akan lebih berkurang, ya. Nah, atau mungkin decentralized-nya diperlebar, mungkin security-nya dan scalability-nya bisa berkurang, ya. Sebenarnya aslinya desain-desain dari blockchain itu tidak akan sesempurna seperti trilema, ya, segitiga sama sisi ini, ya. Ini dari desain dari blockchain, ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke cryptocurrency, ya. Setelah blockchain, Bitcoin, ya, kita ke cryptocurrency, ya. Cryptocurrency itu adalah, kita bisa artikan dia adalah unit keekonomian, ya. Sebentar, ya. Nah, cryptocurrency itu kita bisa dapat artikan adalah unit keekonomian dari transaksi yang spesifik, ya, yang di blockchain protokol. Maaf, ini yang mainan coret-coretan siapa, ya? Tolong di itu dulu, ya. Oke. Okay. Nah, secara gampangnya cryptocurrency itu asalnya dari kata kriptografi dan currency, ya. Kalau kriptografi itu kita tahu sendiri asal mulanya dari crypt, ya. Kriptografi itu adalah teman-teman bisa cari nanti di uh, Google, ya. Ini siapa yang mainan coret-coret ini? Secara gampangnya, ya, kita bisa artikan adalah mata uang digital, ya, mata uang digital. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, ya, arti dari asal mula dari cryptocurrency. Aduh, bentar, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, teman-teman nanti mungkin akan lebih sering mengenal dengan istilah koin dan token, ya. Jadi cryptocurrency ini nanti teman-teman bisa lebih dalami lagi, ya, di Google banyak, ya. Nah, selanjutnya adalah koin dengan token, ya. Ini bukan token listrik, ya. Nah, koin sendiri, ya. eh, Koin sendiri itu asal mulanya adalah, sorry, koin itu secara gampangnya begini. Jadi itu koin kripto itu adalah jadi dia keekonomian, ya, atau koin-koin yang dia berjalan di blockchainnya sendiri. Contohnya Bitcoin yang dia beroperasi di blockchainnya sendiri, ya. Uh, ETH, ya, di blockchainnya Ethereum, ya. Nah, kalau token-token ini adalah, ya, dia koin kripto yang dia menumpang di blockchainnya orang lain, ya. Contohnya token Masida, ya, dia pakai Binance Smart Chain, ya, dia menggunakan sistem smart contract, ya. Nah, ini perbedaan koin dengan token. Jadi kalau koin itu adalah koin kripto yang dia berjalan di blockchainnya sendiri. Nah, kalau token itu dia koin kripto yang dia menggunakan blockchainnya orang lain, ya, dengan teknologi smart contract. Oke, ini ada perbedaan dari centralized exchange dan decentralized exchange, ya. Kalau centralized sudah pasti, ya, tersentral, ya. Ada centralized. Contohnya seperti apa? Ya, dia ada pihak eh, tengahnya, ya, seperti bank. Ya, ini contohnya Indodax, Pintu, ya, kalau di Indonesia, ya, Binance, ya. Kalau DEX yaitu cek dan DEX, ya, DEX. Decentralized exchange yaitu dia ini berjalan semuanya peer to peer, ya, pakai teknologinya blockchain. Jadi tidak ada pihak tengahnya seperti bank, ya. Contohnya seperti apa? Ya, ini kalau DEX ini decentralization contohnya apa? Uniswap, ya, SushiSwap, ya, DDX, ya. Kalau centralized exchange, ya, itu seperti apa? Coinbase, ya, crypto.com, ya, Binance, Indodax, Pintu. Nah, itu centralized exchange, ya.
sistemnya ya masih seperti bank ya, ada pengendalinya. Oke, kita lanjut. Jadi itulah tadi kita sedikit pengenalan tentang blockchain ya, Bitcoin, cryptocurrency ya dan lain-lain. Ini baru sekitar sedikit sekali ya, 5%-nya lah ya, yang pernah saya pelajari dari Cardano Foundation ya. Lumayan lah ya. Jadi kita bisa sedikit uh, mengerti lah ya tentang dasar-dasar dari blockchain. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita bermain di kripto dan lain-lain, nanti kita sedikit paling tidak mengerti dasar-dasarnya ya. Nah, aplikasi-aplikasi dari penggunaan blockchain sendiri sangat banyak sekali ya. Sampai saat ini hampir semua akan berpindah menggunakan teknologi di blockchain ya, bisa kesehatan ya, bisa di music, di banking ya, di payment transfer ya. Nah itu uh, kita bisa menggunakan teknologi blockchain. Dan selanjutnya salah satu aplikasinya yang aplikasi dari teknologi blockchain yang bisa kita manfaatkan ya, dan bisa bagaimana kita membuat pengeluaran kita ya menjadi sebuah penghasilan ya dengan teknologi, pastinya teknologi blockchain yang nantinya akan disampaikan oleh Mr. Robertus. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Oke, silakan Pak Robert. Oke, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Nama saya Robertus, saya di Jakarta. Saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai program dari Masida. Nah, Masida ini adalah sebuah eh, token di Indonesia yang saat ini mereka mengeluarkan yang namanya program presale, yaitu Master P. Di mana program presale Master P ini akan membuat teman-teman mendapatkan penghasilan pasif ya. Seperti apa modelnya? Nah, saya coba share bentuk PPT-nya ya, sebentar teman-teman. Oke, teman-teman. Pak Robert, Hai. mungkin yang share saya aja Pak, soalnya Bapak ini ada ngeblok-ngeblok hitamnya ini Pak. Aku aja yang share Pak, Oke, oke, sip. ya Bapak yang bicara ya. Oke, sebentar ya. Dia ada ngeblok, jadi kerekotnya itu dia ada ke apa namanya Blok terhalang kotak ya. begitu. Iya, Hmm. sebentar ya, saya yang share ya. Ya setelah ini nanti ya teman-teman, nanti bisa kita lanjut ya dengan sedikit bagaimana pemakaian, bagaimana cara pendaftarannya ya, dan kemudian dilanjutkan ke tanya jawab ya teman-teman semua. Ini ya Pak Robert ya. Oke, tolong di itunya, share-nya dibikin slideshow. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya mengenai program dari Masida yang terbaru. Kita baru start kurang lebih di 17 Juli 2025 ini. Bisa di slideshow, Pak? Ya sebentar Pak, sebentar Pak, sebentar Pak. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Ada kendala teknis sedikit. Oke, kita lanjut, Pak. Next. Oke, sekilas tentang Masida. Masida adalah token kripto, ya. Tadi di awal udah jelaskan oleh Pak Imawan bahwa eh, Masida ini salah satunya token karena dia berdiri di atas networknya BNB Chain atau biasa bilang di BSC. Dan saat ini meluncurkan program Master P sebagai fokus utamanya. Dan Sida menyediakan produk DeFi yang didukung oleh AI berguna untuk memastikan keuntungan teman-teman bagi pengguna kami. Kumpul P
beliau pertemuan dengan berpartisipasi dalam pool likuiditas kami. Kita lanjut, Pak. Next. Nah, ini ada rencana dari Masida, teman-teman, di mana Masida sudah mengeluarkan satu buah aplikasi Masida namanya, tapi ini masih beta ya sifatnya. Jadi eh, ada yang bisa coba berhasil, masih ada yang enggak kadang-kadang. Tapi hari ini memang lagi dilakukan maintenance. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi ini, mohon maaf agak terganggu ya. Tapi ini adalah satu aplikasi di mana teman-teman nantinya bisa menggunakan token Masterpi yang nanti convert auto ke IDR sehingga bisa dilakukan untuk belanja menggunakan teknologinya di. Kemudian berikutnya adalah nanti ke depan juga akan keluar e-commerce. Nah, bentuk e-commerce-nya seperti apa nanti kita coba lihat. Salah satunya mungkin juga tentang belanja tentunya karena yang digunakan adalah Masida Payment Apps. Tentunya ada hubungannya dengan belanja. Kemudian berikutnya ada, nah, ATM ini direncanakan akan segera diluncurkan. Kapan waktunya nanti akan diumumkan lebih lanjut. Jadi teman-teman yang punya token Masida nanti bisa cairkan melalui ATM ini. Ya, jadi ini tuh crypto ATM. Ya, jadi keluar duit dari, nggak perlu lagi ke exchanger, langsung ke ATM, duitnya keluar. Selanjutnya nanti ada juga Masida Academy. Ini tentang pengembangan daripada teman-teman yang tertarik untuk menjalankan peluang membangun komunitasnya Masida, perusahaan juga menyiapkan namanya Masida Academy. Saya lihat berapa minggu lalu, seminggu lalu saya lihat mereka sudah mulai, tapi mungkin masih uji coba. Mungkin setelah acara besok di peresmian kantor baru, mungkin Masida Academy ini akan lebih digencarkan lagi, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, salah satu produk mereka adalah Financial AI Agent. Nah, ini bentuknya seperti apa? Jujur saya belum tahu karena belum ada bocoran. Ya, jadi kita tunggu aja perkembangan ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas teman-teman yang saat ini bergabung, teman-teman pasti pasti dapat duit. Ya, karena dengan Master P ini eh, Masida menjanjikan buy one get three, ya, beli satu dapat tiga. Jadi secara otomatis kalau kita membeli Master P saat ini bayar misalnya dengan 100.000, otomatis Anda dapatnya 300.000. Tapi di vesting ya per hari berapa persen nanti dari sistem itu yang mengatur sehingga sampai maksimum kurang lebih 300%. Nah, itu kurang lebih akan berhasil berhenti di kurang lebih di 6 bulan ke depan. Ya, kalau teman-teman tidak ambil. Tapi kalau teman-teman rajin ambil, ya silakan aja, tidak ada masalah. Cuma autokomponnya tidak berjalan, itu saja. Sehingga nantinya akan menyebabkan range-nya jadi lebih panjang. Ya, kembali lagi itu keputusan dari teman-teman mau seperti apa menggunakan produk ini, itu kembali keputusan teman-teman. Oke, kita lanjut Pak. Next. Agak berat ya. Oke, Masida sudah terregister ya teman-teman di Bapepti. Silakan teman-teman cari infonya seperti apa. Apakah benar Bapepti itu sudah mengeluarkan registrasi untuk Masida? Bisa dicek ya di websitenya Bapepti. Ya, semua bisa dicek. Ya, next. Kemudian juga kita sudah dapat izin dari CFX OJK di 13 Agustus 2025. Jadi awalnya memang semua dari Bapepti ya pada tahun 2023. Jadi tadi izin pertama tahun 2023 didapatkan oleh Masida. Kemudian pembaharuan di bulan Agustus ini dapat dari CFX OJK sesuai ketentuan pemerintah yang terbaru. Lanjut, Pak. Kita juga bekerja sama dengan CoinMarketCap. Jadi teman-teman bisa cari Masida token ada di mana aja, ada di CoinMarketCap, kemudian di CoinGecko, kemudian bisa cek juga di Dextool.
Juga teman-teman bisa cari ada di Digital Exchange, kemudian ada di Indodax, kemudian juga sudah audit by Certik. Jadi cukup banyak yang sudah dilakukan oleh pihak Masida ini untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan supaya mereka punya token ini terbaca secara eh, internasional. Oke, next Pak. Nah, ini contoh yang ada di CoinMarketCap, ya teman-teman bisa cari, ya Masida itu MSHD ya, kodenya MSHD. Jadi cari aja di CoinMarketCap, bisa di aplikasi, juga bisa di website, kodenya MSHD. Hari ini berapa harganya di sana bisa terlihat. Dan di sana disebutkan fully dilute, ya apa itu fully dilute, teman-teman bisa cek. Oke, lanjut Pak. Next. Teman-teman juga cari di CoinGecko. Ya, ini adalah satu website juga yang bisa melihat pergerakan daripada setiap mata uang kripto ya yang sudah diluncurkan sehingga orang bisa ngecek dengan benar ini seperti apa. Next, Pak. Dex Tool ini adalah salah satu alat atau perangkat berupa aplikasi dan berupa website. Teman-teman bisa cek mengenai Masida juga di sana. Benar nggak nih tokennya, harganya berapa, dan benarkah diaudit dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi open semuanya. Silakan. Lanjut, Pak. Di Indodax juga sudah listing, itu tahun 2023 sudah mulai listing ya teman-teman di Indodax. Jadi teman-teman kalau mau jual di Masida bisa di Indodax. Tapi juga teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari wallet kripto itu bisa di swap dari Masida, dari USDT jadi Masida atau dari BNB jadi Masida atau juga sebaliknya. Ya, jadi karena dia berada di networknya BNB, jadi bisa change di USDT, BP20 dan di BNB. Lanjut, next. Gak lama, Pak. Udah halaman sertik belum? Udah disertik ini, Pak. Hmm, kenapa? Oke, Certik ya, belum. Ya, ini Certiknya, alamatnya teman-teman ya, bisa lihat juga. Hasilnya kita poin 68,77. Jadi klasifikasinya kita disebutnya itu adalah BB ya. Teman-teman bisa cek di situ tulisannya BB ya klasifikasinya. Jadi termasuk yang bagus, teman-teman. Lanjut, Pak. Next. Halo, halo, Pak. Next, Pak. Oke. Ini sama dengan yang tadi. Bentar lagi, Pak. Nah, ini adalah Office SIDA yang terbaru yang rencananya besok akan diresmikan ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa yang di Jakarta terutama bisa lihat kami di mana, ada di sana, ada di Alam Sutra. Ya lokasinya di Alam Sutra itu namanya Smith, nama lokasinya, nama buildingnya. Ya ada Smith ya teman-teman bisa cari di sana. Next Pak. Nah ini planningnya untuk ATM maupun untuk eh, aplikasi bisa gunakan Mas Pi untuk nanti auto convert ke IDR
sehingga bisa dilakukan pembayaran menggunakan QRIS, dia bisa belanja dan lain sebagainya. Nah, jadi dia auto convert ke IDR ya teman-teman. Kita lanjut Pak. Begitu juga dengan mesin ATM-nya juga berfungsi yang sama, dia akan auto convert ke IDR. IDR itu maksudnya Indonesian rupiah ya teman-teman. Nah, kenapa sih Masida mengambil satu langkah menggunakan produk untuk layanan pembelian atau belanja? Karena kita tahu bahwa transaksi keuangan, jadi dengan adanya penggunaan ini secara masif di masyarakat kita, otomatis akan membuat komunitas itu menjadi lebih cepat tumbuh dan juga membuat token ini mempunyai nilai. Ya, semakin hari bisa semakin tinggi dan juga dibutuhkan banyak orang. Dan untungnya dengan programnya Masida, bagi teman-teman di awal ini yang bergabung di sini akan mendapatkan peluang yang luar biasa selain bisa menggunakan QRIS-nya ini juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya. Silakan Pak, lanjut. Lanjut Pak, next. Nah ini sebagai gambaran ya, aliran pekerja migran bagi teman-teman kita yang eh, TKI ya, kurang lebih seperti ini gambaran perputaran dananya yang dikirim dari luar negeri ke Indonesia. Nah, jadi cukup banyak banget ya. Teman-teman kita yang di luar negeri sana juga banyak banget dan mereka selalu mengalami kesulitan untuk melakukan transfer ke keluarganya yang ada di Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya payment gateway atau transaksi dari Masida ini, aplikasi ini memudahkan orang-orang untuk berbagi, ya berkirim dan lain sebagainya. Silakan lanjut Pak, next. Kenapa Masida memilih transaksi sebagai jalan utama mereka untuk memperkuat mereka punya ekosistem? Karena nilai transaksi untuk e-commerce itu di Indonesia itu semakin hari semakin banyak yang menggunakan digital payment. Nah, inilah kenapa Masida memutuskan untuk bekerja sama untuk meningkatkan nilai pakai mereka dengan berkolaborasi menciptakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh banyak masyarakat di Indonesia. Silakan Pak. Lanjut, next. Next Pak. Isi transaksi ekonomi digital ini hanya sebagai gambaran saja. Sebagai summary, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa semakin hari semakin banyak orang yang menggunakan transaksi digital untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sekarang kita bisa lihat kita belanja di warung ya, di maksudnya di warteg dan sebagainya sekarang udah menggunakan digital payment yaitu menggunakan QRIS, ya kan? Jadi di mana-mana sekarang sudah menggunakan tanah abang, di pasar, di mana semuanya pakai kris. Nah, jadi ini memudahkan teman-teman juga selain aman, juga nggak perlu bawa uang banyak ya. Jadi terhindar dari pencopetan. Asal handphonenya juga disimpan yang baik karena handphone juga bisa dicopet ya. Oke lanjut teman-teman. Jadi dengan nantinya juga Masida akan keluarkan PPOB payment, bisa beli pulsa, bayar listrik, bayar air ya, TV berbayar, beli tiket belanja, tiket perjalanan, tiket kereta api dan lain sebagainya. Itu planning ke depan daripada aplikasi Masida ini. Ya, ini adalah peluangnya kalau teman-teman mau bergabung bersama kita, kemudian membangun ekosistem ini bersama-sama. Ya, keuntungannya apa sih? Yang pertama, ya, kalau teman-teman menjalankan peluang ini, teman-teman akan mendapatkan yang namanya cashback 5% dari bisnis. Ya, contohnya kalau kita beli pulsa, biasanya pulsa 25.000, bayarnya 26.000 atau 27.000, ya tergantung harganya. Nah, pulsanya cuma 25.000, tapi tambahan 2.000-nya adalah biaya transaksi namanya. Nah, biaya transaksi itu totalnya kan 100% dibagi dua oleh Masida. 50% untuk Masida, 50% lagi untuk
community. Artinya dari 50% ini dibagi lagi 5% untuk cashbacknya. Jadi kita sebagai pengguna, kita belanja, beli air pump, dan sebagainya, kita dapat cashback nih 5% dari biaya transaksi. Kemudian kita yang ngajak teman kita belanja menggunakan aplikasi juga, kita juga dapat cashback atau biaya bonus referral lah 5% ya dari biaya transaksi. Terus juga ada yang namanya komisi, yaitu 40% dari kita yang membangun dari sistem ini, yang ikut mengembangkan ini, ada namanya bonus community. Nah, dari mana bonus community ini? Nanti teman-teman bisa tanyakan ke upline-nya penting atau yang mengenalkan peluang ini kepada teman-teman. Ya, silakan. Nah, Pak, next. Next, Pak. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, ya, gambaran, ya. Apabila kita memiliki 1 juta user, misalnya, contoh nih ya, dengan minimal transaksi per bulannya kurang lebih 10 kali, ya, per orang misalnya. Dan total transaksi yang ada di komunitas, maksudnya komunitas Masida ini, anggaplah ada 10 juta transaksi misalnya, dalam 1 bulan, ya. Maka anggaplah biaya transaksinya itu Rp1.000 per transaksi. Ya, jadi per transaksi Rp1.000 dikali 10 juta, hasilnya luar binasa. Ya, teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini nolnya banyak banget nih. 10 miliar kurang lebih. Dari 10 miliar transaksi ini, uang yang keluar dipakai untuk transaksi biaya transaksi, maka inilah yang dibagikan kepada komunitas kita. Ya, dari total 10 miliar. Misalnya kita hanya dapat yang terkecil yaitu 5% saja. Maka kurang lebih penghasilan kita bisa dapat 500 juta. Nah, bagaimana kita bisa dapat ini? Semua tergantung kepada kemampuan teman-teman dalam membangun komunitas ini. Ya, semakin besar komunitas teman yang dibangun oleh teman-teman, maka semakin besar juga peluang penghasilan pasif yang bisa teman-teman dapatkan hanya dari menggunakan aplikasi Masida. Ya, jadi begitu mudah, cukup gunakan aplikasi, ajak teman masuk aplikasi, mereka belanja pakai aplikasi, mereka dapat cuan, kita juga dapat cuan. Seperti itu, teman-teman. Next, next, Pak. Oke, ini berlanjutnya adalah ada program kedua dari Masida, yaitu Community Master P. Apa sih Master P ini? Nah, ini contohnya. Master P memperkenalkan sebuah program unlock token release, ya, unlock token release. Jadinya bukan staking, ya, tapi unlock token release. Jadi kita sudah diberikan baru dirilis pelan-pelan. Jadi kesempatan bagi teman-teman yang mendukung awal ini, membangun komunitas ini akan mendapatkan penghasilan, ya, dari kepemilikan token mereka. Jadi program ini terbatas, ya, targetnya cuma dijual 1 miliar token ke masyarakat luas. Setelah 1 miliar bagaimana? Kita tunggu eh, kabar berikutnya. Mau apa dan bagaimana program berikutnya tergantung dari manajemen. Yang jelas targetnya 1 miliar dulu nih terjual. Ya, bisa saja setelah 1 miliar jadi 2 miliar, jadi 3 miliar dan selanjutnya. Next, Pak. Next, Pak. Nah, ini kurang lebih perhitungannya seperti ini. Contohnya, pada saat teman-teman bergabung di sini, hanya ada dana anggaplah Rp500.000. Teman-teman join dengan Rp500.000. Maka secara otomatis teman-teman sudah diberikan token senilai 1.500.000 ada di dalam akunnya. Ya, di dalam akun Masterpi langsung ada 1,5 juta. Tapi dirilisnya pelan-pelan. Jadi ada masa di mana dia akan diberikan secara perlahan, bisa diklaimnya harian. Jadi setiap hari mau diklaim juga boleh, ya. Tapi saran saya jangan diklaim setiap hari, kecuali teman-teman berinvestasi di sini dengan jumlah yang cukup besar, misalnya di atas $1.000.
Nah, teman-teman boleh lakukan yang namanya rilis setiap hari, kemudian teman-teman klaim, lalu jadikan masida. Nah, dengan cara begitu teman-teman akan dapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, yang tadi dari token rilisnya, ya, karena sudah dapat 3 kali, kemudian dirilis perlahan per hari, begitu dirilis, teman-teman langsung tuker jadi masida. Masida harga naik, teman-teman dapat lagi cuan. Ya, jadi dapat yang 3 kali, dapat lagi untung dari kenaikan harga Masida. Nah, itu bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman berinvestasi di atas $1.000. Sehingga dengan demikian Anda dapat untungnya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Karena harga token Masida saat ini kalau kita perhatikan di market itu naiknya cukup lumayan bagus, ya. Tapi naiknya organik, ya, tidak dipaksa, ya, bukan pump and dump, bukan. Semuanya tergantung kemampuan komunitas ini membangun komunitinya. Ya, kemudian kembali tadi di awal saya sebutkan bahwa yang dibuka hanya 1 miliar token, ya, 10% dari total pasokan yang 10 miliar. Jadi dampak langsung dari ekosistem ini, komunitas, komunitas Masterpay akan menjadikan harga token Masterpay terus meningkat. Begitu juga dengan tokennya Masida. Ya, beli untuk program ini, teman-teman harus beli Masida. Oke, kemudian sudah selesai masa token rilisnya, teman-teman tukar lagi jadi Masida. Nah, kan masih 2 kali Masida. Dan itu sudah pasti teman-teman dapatnya 3 kali. Ya, enggak hari ini 1%, besoknya harga tokennya turun 2%, kan percuma. Kalau ini enggak, jadi enggak pengaruh di sana. Ya, oke. Lanjut, Pak, next. Next, Pak, silakan. Nah, ini sebagai gambaran. Di dalam kita punya web Masterpay, teman-teman bisa lihat di dalam sana ada yang namanya Master Z, ya. Kalau teman-teman yang sudah join ada Master Z, ada Mazida, sama ada Master P. Jadi ada 3 ke ekosistem di sana. Masida teman-teman udah tahu tokennya ada di Indodax dan itu sudah rilis. Kemudian yang kedua Master P. Master P itu token yang teman-teman beli untuk dapat token rilisnya harian. Jadi beli Master Masida di stake jadi Master P. Master P dikasih 3 kali lipat, ya. Kemudian kalau teman-teman mau klaim, maka teman-teman membutuhkan yang namanya Master Z, ya. Fungsinya sebagai gas fee. Berapa harganya? Ya. Jadi setiap kali kita melakukan yang namanya klaim dari hasil vesting tadi, teman-teman dikenakan gas fee sebesar 10% dari total yang mau diklaim. Misalnya yang diklaim 100.000, maka butuh gas fee-nya 10.000, ya, 10%. Ya kan? Karena dan nilai harga Master Z sendiri itu sifatnya tetap 1 US dollar. Ya, 1 Master Z dolar sama dengan 1 US dollar. Bagaimana caranya kita bisa dapatkan Master Z ini? Kita tidak beli, ya. Pada Master Z ini ada 3 cara. Yang pertama, ya, kita beli sama perusahaan pada saat kita mau klaim. Yang kedua, kita beli kepada upline atau kepada teman kita di downline sebagai downline kita, itu bisa beli. Yang ketiga, ini yang paling enak. Teman-teman nggak usah beli, ya. Tapi teman-teman cukup ajak teman-teman lainnya untuk bergabung di komunitas ini. Maka otomatis teman-teman akan dapat Master P. Master Z, sorry. Ya, ajak temannya bergabung di komunitas Master P, maka teman-teman akan mendapatkan Master Z. Itu gratis. Jadi nggak perlu beli. Ya, jadi yang paling enak adalah ajak temannya, temannya dapat duit, Anda dapat duit, kemudian klaim Maserpi menjadi Masida atau diklaim dari vesting itu gratis, udah nggak perlu beli token Masterset. Oke, paham? Kita lanjut, Pak. Next. Next, Pak. Nah, ini sebagai gambaran ya, teman-teman. Jadi waktu teman-teman beli, eh, ikut community sale, langsung dikasih jumlah tokennya 3 kali dari modal kita. Misalnya modal kita 100.000, langsung dikasih 300.000. Tapi di
rilisnya perlahan. Kalau teman-teman dirilis perlahan antara 0,1 sampai 1,5% daily-nya. Tapi kalau tidak diambil, diamin aja selesai dalam 6 bulan. Ya, pertama. Yang kedua, teman ikut serta membangun komunitas, maka jumlah 5-6 bulan ini bisa selesai dalam waktu 1 bulan atau mungkin bisa lebih cepat lagi. Ya, tergantung kecepatan teman-teman membangun timnya. Bisa didapatkan lebih cepat daripada 5-6 bulan. Syarat kita bangun komunitas sama-sama. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kurang lebih pengertian daripada eh, beli satu dapat tiga. Ya, bisa lebih cepat, lebih lama. Lebih lama dari 6 bulan bagaimana? Misalnya setiap hari teman-teman lakukan klaim. Maka kalau teman-teman melakukan klaim tiap hari, dia tidak akan dapat yang namanya auto kompon. Nah, karena dia kompon, tapi duitnya udah nggak ada di yang di kompon. Karena sudah diambil di hari sebelumnya. Jadi itu bisa makan waktu lebih panjang lagi. Tapi kalau teman-teman duitnya banyak di sini atau modalnya besar, tentunya dengan dengan diambil harian pun tetap untung, yaitu begitu lakukan yang namanya eh, klaim, langsung jadikan masida. Klaim jadikan masida. Jadi masidanya naik, Anda dapat untung lagi 2 kali. Kurang lebih begitu triknya teman-teman. Oke, silakan dilanjut Pak. Next. Jadi di token ini juga nanti ada burningnya. Teman-teman bisa nanti minta PPT ini, bisa pelajari lagi. Next Pak. Nah ini kurang lebih pemahamannya ya. Kita mau mulai dari mana? Kita mau Pak, balik lagi Pak, balik Pak, balik ke depan Pak. Halo Pak. Nah, oke, kita sini aja ya. Ya ini, ya oke Pak, betul Pak. Nah ini teman-teman, ya teman-teman bisa lihat. Jadi tax fee-nya 10% satu. Yang kedua eh, startnya dari $50. Kalau yang kemarin-kemarin sudah start dari 100.000 sudah bisa, tapi ini setelah ini akan ada perubahan, akan start dari $50. Ya, jadi teman-teman yang mau berbisnis sama-sama di sini nanti akan startnya dari $50. Saat ini sampai tadi pagi kita mulai 200.000 pun masih bisa. Ya, tapi kalau teman terlambat, maka dia akan start di $50. Oke, lanjut Pak. Tapi memang yang paling bagus itu minimal $50. Ya, jadi hasilnya juga terasa. Kalau cuma 100.000, waduh, buat beli korek kuping pun nggak dapat hasil hariannya. Ya, jadi teman-teman fokus saja bangun komunitasnya, pasti hasilnya luar biasa. Lanjut, Pak. Nah, ini sebagai gambaran, ya. Jadi waktu misalnya nih, eh, kita punya uang 1 juta, kita beli. Dengan program Buy One Get Three dari Master P ini, ya, teman-teman akan dapat nilainya berapa nih? Ya, maka contoh nih, maka kita akan membeli token Master P kurang lebih dengan, oke, misalnya pengeluaran kita setiap bulan kurang lebih 1 juta rupiah. Ya. Jadi kita beli token Master P misalnya 10 juta. Dengan 10 juta dipastikan Bapak akan dapat duit 30 juta. Ya, kurang lebih ya teman-teman sebelum dipotong dengan yang tadi gas fee. Jadi kurang lebih per harinya ya token bulanan yang bisa kita dapatkan dari estimasi ini kurang lebih sekitar 1.600.000. Ya, jadi ini diambilnya bulanan ya, teman-teman bisa dapatnya kurang lebih segini. Tapi kalau kita ambil setiap bulan 1,6, jadi jangka waktunya agak panjang. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi kita bagi 30, sorry, kali 6 bulan dapatnya berapa, bagi rata aja. Ya, 6 bulan teman-teman bagi rata.
Jadi misalnya dapat 30 juta dibagi rata, per bulannya berapa, nah angka itu ya kurang lebihnya di angka itu. Ya bisa lebih kurang ya tergantung kita eh, punya eh, klaimnya kapan. Ya jadi bisa dihitung lah. Ini simple penghitungnya karena kita bukan staking ya teman-teman. Kita buy one get three. Jadi dapatnya langsung 3 kali. Bukan staking yang dijanjikan sekian persen. Ya tapi di sekian persen ternyata hanya turun 2%, naik 1%. Dapat hari ini 1%, tokennya turun 2%. Ya gitu aja terus ya. Kayaknya ya. Next, next Pak, next Habis, Pak. habis sudah Pak. Habis. Oh, udah habis. Oke. Teman-teman, sampai di sini ini yang bisa saya jelaskan mengenai Master P ini. Semoga memberikan satu penjelasan kepada teman-teman bahwa kita ikut program yang bagus yang memang juga sudah dapatkan izin secara token Masidanya di Indonesia. Kalau kita bekerja sama atau mengembangkan sebuah bisnis yang ada di Indonesia dengan izin yang sudah mereka pegang, tentunya eh, jauh lebih aman ya dari kondisi rakpul dan kondisi kabur ya. Beda Bapakti sama OJK dibandingkan yang namanya bisnis MLM ya. Jadi beda ya. Jadi teman-teman, oke lanjut Pak. Lanjut Pak Davina. Dari saya cukup Pak. Bisa lanjut Pak. Oke ya, sebentar. Agak-agak delay ya dari tadi ya Pak ya. Oke, buat teman-teman semua ya, kali ini saya akan coba untuk share screen sedikit ya, bagaimana cara kita penggunaan aplikasi ya. Halo, bentar ya, Ya, jelas Pak. Silakan Pak, lanjut. tes. Oh, ada suaranya. Oke, Ada Pak, ada. ya. Jadi saya akan demokan sedikit ya, bagaimana cara kita ikut program dari Masida ini ya. Bagaimana cara kita ikut program pre-sale ya, pre-sale di eh, programnya Masida ini yaitu token Master P ya. Saya akan share screen sedikit. Oke buat teman-teman ya. Yang pastinya yang pertama kita nanti akan melakukan pendaftaran ya. Untuk registernya teman-teman nanti bisa melalui websitenya ya. Bisa melalui web ya. Nanti teman-teman minta saja ya untuk kode pendaftarannya, link pendaftarannya ke sponsor masing-masing ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah contoh aplikasi Masidanya seperti ini ya. Nah, untuk kita akan coba lakukan pendaftarannya ya. Kalau pendaftarannya nanti kita ikut pre-sale-nya, nanti kita bisa lewat aplikasi ya, kita bisa menggunakan rupiah ya. Karena Masida sendiri sudah bekerja sama dengan payment gateway namanya GPay ya. Nah, GPay itu dia salah satu payment gateway ya yang punya izin sudah setara dengan OVO, GoPay ya. Nah, itu teman-teman bisa nanti lihat ya, tanya ke sponsor masing-masing ya. Jadi Masida ini ya otomatis secara token kripto dia sudah bisa langsung dikonversi ya menjadi rupiah. Makanya kita kalau mau ikut join di program pre-sale-nya masih Master P ya, itu kita bisa menggunakan rupiah ya. Nah, pertama-tama teman-teman nanti lakukan pendaftarannya dulu ya. Pendaftarannya dulu, minta link pendaftarannya ke teman-temannya ya. Nanti seperti biasa saja, nanti linknya tinggal diklik dan akan masuk ke dalam form untuk pendaftaran seperti ini ya. Teman-teman nanti tinggal masukkan saja ya username ya, email ya, password, ulangi password ya. Nah, di sebelah sini ini adalah
kode referral sponsor kita, kemudian kita tinggal sign up ya. Nanti ada OTP ya, OTP ke email tinggal dimasukkan saja ya. Kalau pendaftarannya standar saja, jadi tidak terlalu ribet ya. Selanjutnya, teman-teman nanti kalau bisa juga nanti teman-teman login setelah pendaftaran sukses ya, teman-teman bisa login ya, tinggal dimasukkan email kita ya dan passwordnya. Kita tinggal login ya, nanti di sini kita tinggal geser ya, captcha-nya kita geser. Nah, untuk aplikasinya seperti ini ya, aplikasinya seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa download APK-nya di sini ya. Nah, untuk APK-nya ini mungkin masih versi 1.09 ya, mungkin nanti teman-teman minta APK yang terbarunya ya. Nah, untuk APK-nya seperti ini ya, teman-teman nanti bisa download dan install ya, masih versi APK untuk Android ya. Nanti kalau dibuka teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman nanti tinggal install dan login ya. Login masukkan email dan password ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman nanti bisa kalau ingin ikut pre-sale melalui aplikasi itu bagaimana ya. Teman-teman tinggal nanti update di profilnya, profil dilengkapi dulu ya. Dari mulai nama ya, nomor handphone, nanti ada OTP ke SMS ke handphone kita ya. Nanti tinggal dimasukkan ya. Selanjutnya kita tinggal lanjutkan saja ya. Nah, menunya pertama adalah kita deposit ya untuk rupiah ya. Bisa menu deposit kita klik atau kita klik di top up cash ya di menu bagian tengah top up cash. Nah, oke sebentar ya. Oh, lagi maintenance ya ternyata ya. Nah, di sini nanti teman-teman ya ada rekening ya untuk rekening bank ya, rekening bank itu ada BRI dan CIMB Niaga. Teman-teman bisa lakukan deposit menggunakan IDR atau rupiah ya. Dari situ teman-teman bisa deposit ke situ. Nanti dia setelah masuk ya standar saja ya, metodenya bisa virtual account ya, bisa via transfer. Kalau beda bank berarti transfer antar bank ya. Kemudian setelah masuk saldonya teman-teman tinggal klik saja di bagian main menu di bagian tengah sini ada buy Masida. Tinggal diklik saja buy Masida ya. Berapa yang akan kita masukkan untuk pembelian token Masidanya. Jadi kita sebelum ikut community sale atau pre-sale ya, untuk token Masterpi kita harus membeli Masida dulu. Contohnya kita beli misalnya berapa? Tadi deposit misalnya 1 juta ya. Kita tinggal beli saja ya, IDR-nya, rupiahnya kita masukkan 1 juta, nanti kita akan dapat Masida ya. Nah, setelah itu kita selesaikan saja ya. Untuk proses ini diselesaikan di bagian bawah itu tinggal diklik saja nanti selesaikan. Ya, selanjutnya setelah kita membeli Masida, kita masuk ke community sale. Menunya di main menu sebelah kanan ada klik community sale ya. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal masukkan saja amount-nya ya. Berapa rupiah yang kita akan ikut pre-sale-nya ya. Jadi kita deposit menggunakan rupiah, terus kita membeli Masida. Setelah menjadi Masida, kita ikut community sale atau pre-sale itu membeli Masterpi ya. Jadi kita membeli ikut pre-sale Masterpi menggunakan token Masida ya. Ini diselesaikan saja ya. Selanjutnya kalau sudah selesai berarti kita sudah ikut pre-sale ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, nanti kalau untuk hariannya kita bisa klaim ya, nanti bisa masuk di website ya. Untuk klaimnya seperti ini ya. Nah, teman-teman jangan takut ya. Nanti setelah ikut pre-sale ikut pre-sale kok saldonya jadi 0 ya, bukan 0 karena dia dirilis harian ya. Nah, nanti teman-teman tinggal masuk ke menu Masterpi di bagian web ya. Di web tadi di sini di bagian atas ada menu kanan atas ini ya, di sini ya, di kanan atas ini. Nah, teman-teman klik di bagian Masterpi ya. Nah, Masterpi di sini teman-teman nanti lihat di bagian bawah. Nah, di sini berarti yang kita ikut presale adalah di sebelah sini ya. Rilis token ya, token rilis. Nah, ini yang kita ikut di presale tadi ya. Jadi yang beli 1 dapat 3 itu tadi ya. Beli 1 dapat 3 nanti di sini. Nanti setiap hari dia ada
klaim ya. Setelah 24 jam di sini ada klaimnya. Kita bisa klaim harian atau kita biarkan saja biar auto kompon juga boleh ya. Nah, setelah diklaim ini baru nanti teman-teman bisa lihat ya, akan muncul saldonya di dalam aplikasi kita ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi jangan kaget kalau baru ikut community sale saldonya kok jadi nol ya. Bukan nol ya, sebenarnya ada, cuma nanti di vesting atau dirilis harian ya, yang 0,1 sampai 1,5% per hari itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kalau untuk penggunaan saat ini ya, aplikasi ini kita bisa gunakan untuk scan QRIS ya. Saya berikan contohnya ya. Scan QRIS-nya standar saja ya, cara pemakaiannya saja ya. Contohnya seperti ini. Ini di tengah ini, di bagian tengah ini ya, sorry. Di bagian tengah ya, di bagian tengah ini ada, kita tinggal klik saja ya, nanti scan QRIS-nya seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan tidak lagi maintenance ya. Oh, lagi maintenance berarti ya. Jadi nanti kita scan ya, kita tunggu update-nya saja ya. Nah, nanti kita scan seperti biasa, kayak kita scan QRIS menggunakan Dana, OVO, atau akun bank ya, BCA, BRI, dan lain-lain ya. Tinggal masukkan tinggal masukkan PIN kita ya. Setelah scan kita masukkan berapa yang kita akan bayar ya, baru kita masukkan PIN kita ya. Ini contoh-contohnya ya, di layar bisa dilihat di last transaction-nya ini ada transaksi-transaksi yang sukses yang kemarin saya coba ya. Nah, jadi proses ini adalah kita aplikasi Masida ini adalah dia otomatis ya, konversi menjadi rupiah. Jadi emang kita payment ya, untuk pembayaran QRIS-nya itu bukan menggunakan kriptonya ya, jadi kita menggunakan rupiahnya ya. Jadi kita menggunakan rupiahnya. Jadi secara izin, jadi tidak menyalahi aturan, karena memang semuanya aplikasi ini semuanya terkonversi menjadi rupiah ya, menjadi rupiah kalau untuk melakukan pembayaran QRIS-nya ya. Nah, ini tadi cara kita pendaftaran menggunakan aplikasi dan deposit ikut presale ya, menggunakan rupiah. Nah, gimana teman-teman kalau kita pengen deposit lebih besar dan menggunakan DEX atau Web3 ya. Nah, Web3 kita bisa bantuan token pocket ya. Nah, token pocket, nah nanti kita bisa menggunakan USDT atau kita bisa beli di Indodax ya. Di Indodax ini kita bisa beli juga token Masida ya. Jadi kita bisa memakai USDT atau kita memakai Masida ya. Kalau di Indodax ini seperti ini, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya, MSHD. Nah, ini tokennya ya. Teman-teman bisa beli di sini ya, beli Masida dikirim ke token pocket ya. Atau ya, teman-teman nanti bisa beli USDT ya. Teman-teman bisa beli USDT ya. Teman-teman bisa beli USDT misalnya dari bebas dari Indodax atau dari mana saja ya, dari exchanger mana saja ya, teman-teman nanti bisa kirim ke token pocket ya. Nah, token pocket ini nanti teman-teman siapkan ya BNB-nya, karena kita menggunakan jaringan BNB Smart Chain ya. Nah, contohnya kita siapkan nanti BNB-nya ya, mungkin $1 ya. Nah, jadi kita nanti bisa deposit USDT atau kita kirim Masida yang dari Indodax ya, kita beli Masida dari Indodax dan kirim ke token pocket. Nah, cara munculkannya bagaimana ya? Kita bisa add ya, kita bisa add smart contract-nya ya, minta smart contract-nya Masida ya, teman-teman ke sponsor masing-masing atau cari di CMC ya, Coin Market Cap. Jadi kita tinggal masuk ke sini, klik di bagian plus di sebelah sini ya. Kebetulan ini saya menggunakan token pocket ya. Nah, kita tinggal klik di bagian atas ya. Nah, di bagian atas itu teman-teman nanti tinggal pastikan saja ya, itu untuk smart kontraknya. Nah, ini sudah langsung otomatis ada ya. Kita klik tanda plus di bagian kanan di sebelah sini ya, otomatis nanti dia akan masuk di menu aset. Nah, ini adalah ada Masidanya ya. Jadi kita bisa kirim Masida dari Indodax atau USDT ya. Jangan lupa gas fee-nya adalah BNB, karena kita menggunakan jaringan BNB Smart Chain.
Kemudian kita masuk ke menu discover ya. Menu discover di sini. Nah, teman-teman nanti di sini bisa masuk ke webnya ya. Webnya itu apa ya? Tinggal diketik saja nanti masterp.mashida.id ya. Nah, kita tinggal masuk saja, continue. Nah, di sini kita tinggal login ya, login dulu ya. Kita login dulu ya. Sebentar, saya akan login dulu ya. Mau nggak mau saya harus matikan karena masukkan password ya. Sebentar ya, saya matikan share screen sebentar saja. Sebentar ya. Oke, saya akan masukkan passwordnya dulu. Oke, tunggu ya sebentar ya. Ya, ini selesai. Oh, oke, saya akan share screen lagi. Sebentar, saya akan share screen lagi. Oke, kita sudah login ya. Sudah login. Loginnya sama. Kita masukkan email dan password seperti di website ya. Cuman ini bedanya adalah kita menggunakan token pocket. Nah, ini pastikan dikonekkan dulu walletnya. Kalau sudah connect, dia warnanya kedip-kedip hijau ya. Nah, nanti tinggal diklik saja. Dia ada perintah minta connected ya. Standar saja ya. Kalau teman-teman sudah familiar menggunakan token pocket ya, tinggal dikonekkan saja. Kita masuk ke menu kanan atas ya, gambar orang. Tandanya sudah connect seperti ini. Ya, kita masuk ke menu Master P ya, Master P ya. Kita klik menu Master P-nya. Nah, di sini teman-teman nanti masuk ke menu bawah ya. Di bawah ini ada transfer Mashida ya. Di bawah community sale ini ada namanya transfer MSHD ya. Diklik saja. Sorry. Sebentar ya, menunya saya cari dulu ya. Oke ya, saya yang pertama dulu saja ya. Kalau kita menggunakan Masida, kalau kita tadi deposit dari Indodax kirim ke token pocket menggunakan token Masida ya, berarti kita menunya ke community sale ya. Kliknya di community sale biar warnanya menjadi putih. Nah, nanti teman-teman langsung saja masukkan di sini ya. Kita langsung ikut community sale karena kita sudah punya Masida ya. Berarti kita tinggal masukkan amount-nya berapa. Kita punya Masida berapa, kita tinggal ketik saja ya. Nanti kita tinggal checklist ya di sini dan kita submit community sale ya. Nah, jadi di sini teman-teman jika ya teman-teman beli token Masida dari Indodax dikirim ke token pocket. Jadi kita langsung masuk ke menu community sale ya. Bedanya kalau kita kirimnya adalah USDT, kita sebentar ya, di mana menunya ini? USDT, coba ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi menunya ada di MasterJet, sorry ya. Jadi kalau kita depositnya USDT, menunya ada di MasterJet ya. Kita klik MasterJet, nah kita geser ke atas ya. Geser ke atas. Di sini ada menu
di bawahnya ya. Kita geser di bawahnya sini ada menu top up. Ah ya. Sorry. Convert ya, convert to Masida ya. Nah, jadi ini ada menunya. Jadi kita membeli Masida ya. Convert USDT menjadi Masida ya. Nah, jadi kita tinggal convert saja nanti amount-nya berapa USDT-nya ya. Di sini misalnya 1000 USDT ya, kita tinggal convert saja ya. Convert USDT to MSHD ya. USDT menjadi Masida ya. Tinggal kita selesaikan saja nanti di sini ya. Setelah dikonvert maka saldonya akan masuk ke dalam Masida ya, Masida. Nah, nanti saldonya ada di sebelah sini ya. Nanti teman-teman tinggal lanjutkan ke menu Masterpi, kita ikut community sale ya, ikut community sale seperti yang di awal tadi ya. Nah, kita tinggal masuk ke menu community sale yang sini ya, ini community sale. Caranya sama seperti tadi, tinggal masukkan amount-nya ya, masukkan amount-nya, checklist, dan submit community sale ya. Setelah disubmit nanti dia akan kita lihat di bagian atasnya ya, setelah sukses akan seperti ini ya. Itu cara kita tadi menggunakan token pocket ya, menggunakan token pocket. Jadi tadi ada dua ya, di token pocket kita bisa menggunakan USDT atau menggunakan langsung menggunakan token Masida yang kita kirim dari Indodax. Jadi kita membeli token Masida, kita kirim ke token pocket ya, atau kita bisa menggunakan USDT dari exchange mana aja, kita kirim ke token pocket ya. Kalau dari aplikasi tadi kita menggunakan rupiah ya, kita konversi menjadi Masida dan kita ikutkan ke community sale yang Masterpi. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Oke, teman-teman semua, ya kita lanjut sesi tanya jawab. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Ini udah berapa menit ya Pak kita ya? Oke, kita lanjut sesi tanya jawab. Bisa lewat chat, bisa langsung buka mic-nya ya. Jadi buat teman-teman silakan langsung saja ya. Nanti ada Mr. Selamat Robert. malam Pak Davina. Boleh Pak Viko, silakan. Ya, saya mau tanya Pak Davina, itu kalau Masida itu kan yang Masterpi sama Masterjet itu yang untuk token koin kriptonya itu di Masterjet apa Masterpi ya? Pak Robert, bantu Pak. Maksudnya bagaimana Pak? Pertanyaannya Pak? Karena gini, saya Masida itu saya udah ada grupnya itu. Saya masih belum pahami di Masterpi sama Masterjetnya itu. Karena yang saya tahu itu ya, kalau ini sorry saya nyimpang dikit ya. Karena ya waktu itu saya pernah dapat info dari Aang, itu ada Aang Karyana, dibilang gini, kalau untuk yang Masterjet apa Masterpi itu kalau mau yang masukin kripto, koin kriptonya itu di Indodax itu pakai yang Masterjet ya, kalau nggak salah. Kalau yang Masterpi itu buat yang untuk apa? Kita top up misalkan uang 100.000, 200.000, 300.000, itu benar nggak? Nah, udah itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau meeting apa ya? Saya masih belum paham. Meeting itu katanya dia bilang gini, itu kalau kita udah masukin itu tunggu dulu Pak, tunggu dulu lama sampai berapa bulan, sampai 5-6 bulan katanya. Udah itu kalau misalkan nanti harganya pas tinggi kita jual. Nah, nanti kalau harganya turun kita beli. Nah, terus saya ngomong lagi nih, apa bener emang kayak falas gitu? Iya kayak gitu, hampir mirip lah. Nah, udah itu, nah nanti yang saya tanyakan mengenai uang tariknya itu. Kadang-kadang saya kalau investasi itu di era digitalisasi ini, apalagi zaman AI, itu banyak sekali yang bohong, yang bodong tuh. Jadi saya kadang-kadang agak sedikit takut gitu, bukan ya, ragu iya, takut iya, khawatir iya. Karena kenapa? Kalau kita nanti buangnya uangnya gede, tahu-tahu habis semua, kayak kripto kan gitu ya, Bitcoin ya. Ada kayak gitu kan Bitcoin. Jadi kita, waduh, kita beli, pas giliran anjlok, hilang semua duit kita tuh.
Ya ada tuh saya testimoninya kayak si Timothy ya kan. Timothy Ronald itu sampai 320 M apa ya, saya nggak tahu 320 juta apa 320 M. Tapi kalau buat dia mah it's okay. Duit dia kan banyak. Nah, kalau kayak kita ya nggak, uangnya pas-pasan, kerja juga enggak, ya nggak. Masa saya harus pinjam mama pinjol ya gara-gara mau ikut Masidah, kan lucu ya kan. Nah, saya takutnya di situ. Coba Pak Robert jelaskan secara real, secara detail supaya saya ini jangan ragu-ragu, jangan khawatir gitu loh. Jadi emang benar-benar uangnya ini bisa saya tarik, bisa menghasilkan uang. Ini juga kalau saya nanti share, saya ajak orang, ya kan saya juga mau bangun jaringan nih. Orang itu juga untung. Jadi orang itu percaya, oh nanti saya share, oh ya bener nih, si Pak Viko kalau ngomong bener nih. Karena banyak sekali orang lain juga gitu. Saya juga pernah ngajak. Dibilang, ah bohong nih. Lu ntar lu ajak gua, tahu-tahu nggak menguntung itu. Kalau nggak menguntung menghasilkan, duit gua balik ya. Ada yang begitu Pak. Ngancem sama saya. Kalau nggak balik, gua cari lu sampai manapun. Gua nggak mikir bagaimana. Karena lu udah jelasin ke orang, gua udah ngikut, bohong, nggak menghasilkan uang, duit gua kemana? Nah, di situ Pak. Saya takutnya bukannya apa gitu loh. Makanya saya tanya, ini kira-kira ada nggak bisa ditarik nggak, menghasilkan, menguntungkan nggak? Sekarang kita kan buang duit, pasti Bapak tahu dah, yang namanya orang jualan, dagang kan pasti maunya untung, nggak mau buntung, ya kan, nggak mau rugi. Kalau dirugikan gimana kita? Duit nggak bakal bisa balik lagi, apalagi di zaman AI ini, zaman teknologi makin canggih, cari duit makin susah, cari kerjaan pun juga makin susah. Banyak yang di job fair itu ada pameran-pameran, orang udah apa? Sebarin dia punya surat lamar, tapi sampai sekarang nggak dipanggil tuh. Banyak yang misalnya di internet udah sebarin berapa banyak apa lowongan kerja, tapi nggak ada yang dipanggil. Itu gimana tuh? Nah, coba dijelasin deh Pak Robert supaya Oke, silakan Pak supaya Robert. saya jangan ragu-ragu, jangan khawatir, ikut Pak Viko. Caranya gimana? Supaya orang tuh nggak apa, nggak pikirannya nggak ngeblank. Nah, Oke, simpel aja ya. Oh, pernah tahu cryptocurrency pernah tahu belum? Itu pertanyaan saya dulu. kenapa? Pernah tahu cryptocurrency itu apa? Pernah tahu? Oh, nggak tahu Pak, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Pak Viko nggak tahu, saran saya coba tanya ke yang mengundang Bapak, belajar dulu tuh tentang kripto supaya Bapak paham, gitu loh. Yang penting satu hal adalah Bapak paham dengan apa yang ingin Bapak kerjakan. Tapi kalau Bapak nggak paham dengan yang ingin Bapak kerjakan, saya sarankan jangan usah masuk, Pak. Yang penting itu, Bapak paham dulu dengan apa yang mau Bapak kerjakan. Itu yang penting. Setuju ya, Pak? Iya, Setuju nggak, iya, Pak? iya, iya, Itu iya. dulu Bapak, paham dulu apa sih kripto nih? Binatang apa sih? Binatang melata kah atau binatang kaki empat atau bagaimana? Nah itu Bapak pelajari dulu apa sih kripto. Jadi jangan mentang-mentang diajari teman, Anda masuk aja beli gini pasti dapat untung. Jangan ikut. Ya saran saya jangan ikut. Tapi Bapak belajar dulu kripto itu apa supaya Bapak paham. Kenapa sih kripto bisa menguntungkan dan kenapa kripto bisa ya alias rugi. Ya, agak jatuh langsung rugi. Nah, ini orang salah melihatnya. Tergantung kita bermainnya di mana. Apakah kita bermain di future atau kita di spot market. Kalau di spot market, harga jatuh ya kita tahan aja dulu kalau memang masih pemodal yang lain gitu loh. Tapi kalau kita trading, kan kita ada yang namanya stop loss. Nah, itu kita siapkan stop loss. Jadi tidak sampai ruginya dalam. Itu hal yang biasa Pak di dunia trading atau di dunia kripto. Jadi bukan berarti Bapak ditipu, bukan. Jadi saran saya ya bukan saya eh, menyuruh Bapak masuk sini enggak, tapi Bapak belajar dulu tentang kripto, pahami dulu keuntungannya, resikonya, ya seperti apa, baru Bapak boleh gabung di sini. Itu saran saya Pak. Jadi tidak serta-merta ditawarin sesuatu Bapak harus gabung, enggak. Pak. Pelajari dulu, paham dulu, ini gitu loh Pak. Paham ya Pak? Saran saya Iya, sih itu iya, Pak. iya, iya. Gitu, bisa menjawab ya Pak ya. Jadi saran saya itu dulu yang harus Bapak Itu lakukan, belajar bukan kriptonya langsung di mana, Pak? berbisnis atau Bapak gabung di dulu sini. belajar kriptonya di mana, Bagaimana? Pak? Belajar kriptonya dulu di mana Belajar toh, belajar kripto? kenalin Bapak siapa? Hah?
Yang kenalin Bapak siapa? Si siapa ya waktu itu ya? Saya lihat di Telegram itu si Pak Yadi Permana tuh. Pak Yadi Ya mungkin Permana. dia lebih tahu, mungkin dia, Bapak kan sama dia, minta diajarin Pak tentang kripto. Kalau saya ajarin nanti kan, nanti apa yang Bapak ngomel, kok yang ngajarin Pak Robert gitu loh. Jadi anyway, Bapak coba juga googling apa itu kripto dan lain sebagainya. Googling aja Mbak Google, biar Bapak belajar. Atau Bapak install namanya sebuah aplikasi namanya eh, ChatGPT. Bapak belajar dari situ. Tanya apa sih kripto? Dijelasin tuh semua Pak. Iya, iya. Halo? Ya, Iya, iya, belajar iya, dulu iya. itu Pak. Kalau Bapak udah belajar, udah paham, baru gabung di sini, Pak. Jangan serta-merta Bapak gabung, akhirnya terjadi sesuatu yang nggak menginginkan. Misalnya, maaf, Bapak lupa password, ya, password dari Bapak punya wallet. Bapak marah-marah sama ya, bukan teman Bapak, tapi Bapak sendiri. Atau dan sebagainya. Kan bisa terjadi, karena ini semuanya digital. Jadi, benar-benar saran saya, Bapak belajar dulu, pahami dulu ini binatang apa yang namanya kripto supaya Bapak masuk ke dunia ini tidak dalam tempat yang salah. Begitu Pak. Setuju ya Pak ya? Iya, iya. Pak Itu Viko. saya mau tanya, saya udah gabung di Masida, udah ada aplikasinya tuh. Oke. Ternyata Oke, udah ada. terus. Saya mau tanya, waktu itu jadi gini ceritanya. Saya juga nggak ngerti ya. Itu gimana ceritanya? Waktu itu kan saya mau daftar ya. Cuma kadang-kadang nggak ada yang kode Mm-mm. OTP tuh. Dia kan minta kode OTP. Mm-mm. Terus Lanjut. si Aang bilang ketemu sama si Pak Aang ngomong sama Pak Yadi. Oh ini sini si Pak Viko. Dia sebenarnya udah saya ini. Cuma dia gara-gara dia punya handphonenya nggak support. Mm-mm. Terus si Pak Yadi ngomong, oh kalau gitu kamu daftarin aja. Nah sekarang saya sih sebenarnya udah mau ikut, sebenarnya udah ini. Cuma saya gini loh, kadang-kadang kan yang namanya kode OTP ya, password itu sebenarnya kan siapapun ya, bukannya di Masida aja, bukan dia siapa, bank aja nggak usah bank deh kayak Shopee, e-commerce semua kalau ada dikasih kode OTP pasti di bawahnya tertulis kan kita tidak boleh memberikan share apa ini ke siapapun, apa dari pihak Shopee pun siapapun juga nggak boleh kan. Nah ini yang daftarin ini si Aang, dia tahu semua OTP saya, ya, terus Mm-mm. password saya. Sorry nih, Mm-mm. saya cuma kasih tahu ke Pak Robert nih ya, nggak tahu kalau Pak Robert Mm-mm. ngomong ke orang lain saya juga nggak tahu deh. Saya Saya juga dengar kadang-kadang risihnya soalnya. di sini takutnya, Ini takutnya saya. Zoom Pak, semua dengar Memang Saya Pak. dengar juga Pak Viko. memang Iya, memang ini Zoom benar. Pak. Memang benar, ini dia masukin, cuma kadang-kadang takutnya saya ditusuk dari belakang gitu loh. Ditusuk dari belakang bukannya itu, orang kan baik ada maksudnya gitu loh. Saya takutnya nanti udah gini-gini tahu-tahu wah uang saya di ini semua nih. Kan namanya orang baik itu kan ada ide Nah, ya ya ada maunya, saya tahu lah ya nggak. Udah itu ya, saya oke. sih nggak jadi masalah. Cuman saya mikir nih kok sampai kode OTP yang buatin juga ya tahu juga Mm-mm. itu kan ada di itunya dia pakai kamera juga makanya Ini waktu mau dia bertanya atau mau Pak bercerita nih Pak kameranya Viko? dialihkan Yang saya lain mungkin mau bingung juga bertanya Pak nih. kadang-kadang makanya saya Oke, sekarang gini risikonya Pak di situ. Viko. Nah, Pertanyaannya mana pertanyaan Pak? Tadi ya saya takutnya jawab bahwa pertanyaan jadi saya sebenarnya udah mau ikut cuma ragu-ragu gitu agak khawatir nah, gitu yang tadi saya bilang oke, itu gini, takutnya saya gini aja. Gini uh, aja Pak Viko, jalan pintasnya saya jawab. Bapak kan mau join tapi ragu-ragu karena OTP dia ambil orang, betul kan? Betul ya uh, Pak ya? Nah, kalau menurut saya, saran saya sih sebaiknya Bapak tanya kembali konsultasi sama yang undang Bapak. Ya, ini beneran apa enggak? Satu. Yang kedua, Bapak harus belajar dulu apa itu kripto. Sehingga Bapak enggak merasa dibohongan. Setuju? iya Setuju, Ya, itu dulu deh betul. Pak aja. menurut saya. Ya, jadi mungkin kita ganti topik sama yang lain. Mungkin yang lain juga ada yang mau Ya bertanya. oke Setuju oke. ya Pak ya? Ya, ya. Ya oke oke. Oke, Ya terima terima kasih. kasih Ya, Pak. Terima saya kasih. Pak. Ya, belajar dulu Pak tentang kripto supaya Bapak Ya, Ah, silakan. jika tidak merugikan. Silakan yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Ya Pak, mau tanya. Ya, Dengan silakan Malam Pak. Pak, ini saya Pak Bagus dari Bali Pak. ya Pak Ya, Bagus, silakan Pak silakan. Bagus. Nah, tadi kan dijelaskan itu kalau kita mau ngembangin komunitinya itu kan ada apa namanya itu yang dapat bonus istilahnya kan itu yang dapat
master set itu berapa persen dia gini kan? Bonus atau apa itu istilahnya? Dapatnya itu berapa persen atau berapa master set? Atau dihitung dari berapa dia joinnya apa deponya atau apa atau gimana gitu? Tadi kan belum kelihatan tadi itu Oh, nilainya oke. itu. Baik, baik. Kalau mengenai berapa persennya, menurut saya baik Bapak tanya ke upline yang kenalin Bapak masuk sini. Bapak udah join belum? Udah. Bapak udah join belum? Sudah. Oh Coba gitu. Bapak tanya ke, tanya dia yang undang Bapak. Jadi Bapak bisa belajar sama dia, dia pun juga Oh belajar iya ya. lagi. Oh, saya nggak belum ternyata ada yang belum saya jelasin ke Bapak, jadi Bapak belum paham. Nah, Saya rasa gitu ya, iya Pak ya. ya. Siap. Ya, kalau Siap Pak. nilai market tanya ke upline Bapak supaya lebih enak Iya. nanti menjawabnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, siap Pak. Makasih Pak. Oke, selamat malam Pak. Oke, siapa lagi? Silakan, selamat malam. Ya Pak, saya Pak Yo dari Kalimantan Pak. Barusan join tadi Ya, sore. silakan Pak Yo. Ah, Ya, monggo Pak Yo. apa itu? Itu yang untuk bonus aktif itu capping 300% itu dengan bonus aktif Pak ya. Itu yang pertama saya tanyakan. Jadi contoh misalnya kita dapat MP 3 kali lipat. Kalau kita pasif didiamkan saja kan estimasi 5-6 bulan. Tapi kalau seandainya kita aktif itu bisa lebih cepat. Artinya itu capping dengan bonus aktif Pak ya. Betul begitu ya Pak ya? Pak Beng mau jawab, Pak Beng? Silakan Pak Robert di ini. Saya sedang Oke. batuk. Oke, betul Pak. Oh betul begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Betul. Oke, terus yang kedua saya tanyakan lagi tuh Pak tentang aplikasi ini Pak, Mas Sidanya. Saya tadi apa itu complete data itu error terus Pak. Apa masih ada maintenance atau gimana? Sedang upgrade Pak, sedang upgrade. Oh, Sekarang oke. sedang upgrade, mau naik versi lagi Pak. Baik. Terima kasih Pak. Hanya itu saja. Ini peluang yang sangat luar biasa di Mas Ida ini. Saya baru dapat dari online tadi pagi Pak. Mantap. Terima kasih Pak baik, ya. Pak, baik. Oke, Ya siap, Pak, siap. baik Pak. Terima kasih. Kenal Pak dari Pak Yo Kalimantan Pak. Ya iya Pak Pak, Yo. salam kenal Pak. Silakan mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bergabung, silakan. Yang mau Ya bertanya. kenalan Pak Yo dengan mitra saya Bu Endang Kalimantan juga Pak. Oh, Silakan untuk yang lain yang mau bertanya. Oke Bang, saya mau tanya Bang. Ya silakan Bang. Yang saya mau tanyakan ini Bang, kan pertama saya salam kenal dulu Bang, saya dari Lombok, Pak Ya, Umar. Pak. Saya mau tanyakan kemarin saya coba isi saldo IDR. Terus Halo putus ya. Bang? Ya, Ya, ya. silakan, Iya Pak. Bang. Ini kan kemarin saya coba isi saldo top up IDR. Saya coba pakai belanja, saya isi saldo 50. Saya coba pakai belanja lewat QRIS. Jadi sisanya yang 50 itu 9.000. Nah, ketika saya sudah berhasil pakai beli rokok 40.000, ketik sisanya. Nah, tiba-tiba saya cek lagi kok hilang sisa saldo yang 9.000 itu, Pak. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Bapak pakai transaksi IDR ya? IDR ya. Jadi Oh, jadi belum jadi saya Masida atau jadi Masterp belum? IDR Mas Hidanya kan lagi gangguan ini tidak bisa dipakai. Ya Oh, saya IDR terpakai aja. saya pakai IDR, saya isilah saldo coba 50.000, saya pakai belanja 40.000, sisanya tinggal 9.000. Ketika saya cek Oh, aplikasinya, tiba-tiba sampai sekarang yang 9.000 itu tidak ada, kosong gitu. baru kejadian hari ini atau sudah berapa hari lalu? Kemarin 2 hari. Kemarin. Oh, kalau kemarin mungkin lagi maintenance karena sejak kemarin maintenance Pak sampai hari ini. Oh gitu. Nanti coba kita lihat kalau sudah beres. Oh ya siap. Dan kedua ini Baik, Pak, Pak. kami tanya terkait masalah staking. Itu cara hitung diminting itu gimana Pak? Itu cara hitung profitnya per harinya itu. Oke, minting itu bukan profit ya. Sebenarnya unlock to release karena kita bukan staking, Pak. Jadi dari yang kita kasih 300% tadi itu diberikan secara dicicil seperti itu, Pak. Jadi beda konsep ya.
Kalau kan kasih sekian persen tuh pasti. Kalau di sini kan kurang lebih antara 0,1 sampai 1,5%. Jadi apabila Bapak baru start biasanya 0,1. Nah, makin lama makin bertambah, apalagi kalau Bapak nggak ambil, dia akan stuck di 1,5 terus tuh, Pak. Jadi Bapak nggak ambil-ambil itu di 1,5% terus tarik. Sampai dengan maksimum 300% dia berhenti. Oh ya 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 itu. Terus itu ketika kita top up kedua kalinya, tiga kalinya itu hitungannya gimana? Apakah digabung atau gimana itu? Terpisah, Itu terpisah, oh terpisah. terpisah, terpisah, Pak. Oh, Nggak bisa jadi satu, terpisah. oh terpisah. Berarti Iya, itu jadi beda-beda. nanti berhentinya jadi belakangan. Yang satu diselesaikan dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Kalau ada 4 kali ya di sini Pak, nggak bisa barengan. Nanti yang Hmm, selesai yang satu yang pertama kali. Jadi first in first out. hmm. Oh ya ya ya. Berarti kalau sudah selesai yang pertama itu sudah ya diklaim bisa diambil. Berarti kita Iya, bisa pendanaan baru lagi gitu. nah, itu terserah Bapak. Itu terserah Bapak. Kalau Bapak mau ikut lagi, monggo gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Tapi Jadi tetap yang enggak penting tapi tetap enggak itu ketika kita pendanaan baru, tapi tetap enggak itu jaringan kita itu sinkron gitu. tetap dong. Kalau Bapak jadi misalnya nih, Bapak ada cuma satu Bapak jadi nih, bawahnya. Input Bapak ini, nanti Bapak itu nggak dapat hasil di bawah Bapak. Dari hasil matching di bawah Bapak nggak dapat. Nah, syarat itu satu Bapak dulu atau Bapak keluar itu jasa di hari yang sama keluar di Bapak jadiin masih masuk lagi. Jadi bonusnya masuk terus Pak. Nanti terputus. Hmm. Pak Robert, sinyal Bapak jelek, Pak, itu, Pak. Oh jelek ya? Oh Merah, saya bentar. putus-putus dia. Ya, makanya putus enggak jelas ini. Oh nggak jelas ya? Sebentar ya. Ya. Coba Nah, bisa diganti dulu, wifi-nya ganti dulu. bisa diulangi Pak Robert. Suaranya putus-putus ini. Kalau sekarang bagus? Bagus, bagus ya. Ya, Bagus, bagus, Oke, Pak. saya ganti wifi lagi. Oke, jadi gini Pak, tadi saya sampaikan, misalnya Bapak hari ini masuk 200.000, besok lagi Hmm. atau 3 hari lagi masuk lagi 500.000, besok lagi masuk 1 juta, terus meningkat. Nah itu selesainya nggak bersamaan Pak. Jadi duluan yang mana masuk, ya itu yang selesai duluan Pak. Tapi Oh. kalau Bapak misalnya punya jaringan sudah besar, kan tiap hari itu Bapak dapat namanya matching bonus dari bawah. Misalnya Bapak sudah ada peringkatnya lah di sini. Nanti Bapak di situ dapat bonus terus tiap hari misalnya. Nah, di situ kalau Bapak sudah keluar eh, nggak ada lagi deposit di dalam situ, Bapak nggak dapat apa-apa. Hanya punya akun aja. Jadi untuk itu Bapak Hmm. harus keluar isi lagi atau masuk lagi ke dalam sehingga bonus yang Bapak dapatkan itu nanti tetap jalan gitu loh Pak. Oh, siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Paham, Pak. Hmm. Ya, oke Pak. Oke, Ada terima lagi Pak? kasih, Pak Robert. Baik Pak, terima kasih. Oke, oke. Yo, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk yang lain ada lagi? Silakan. Mungkin ada yang lain, Bapak-bapak, Bu-ibu mungkin? Silakan yang mau bertanya. Masih ada 27 orang. Kita santai ya, teman-teman. Kita nggak usah maksa. 29. Jadi kita sama-sama belajar. Teman-teman juga belajar. Mungkin saya lebih tahu, mungkin teman-teman juga lebih pintar pada saya. Kita bagi ilmu Sharing, aja. sharing. Silakan Pak, ya ada mau tanya? Ya, silakan yang mau bertanya. Ini dari Pak Gunawan di chat, coba Pak Gunawan itu kasusnya gimana ya? Masih ada orangnya nggak di sini? Pak Gunawan. Pak Gunawan. Pak Gunawan?
Coba bisa dijelaskan Menurut Pak, saya hilangnya dan gimana? saya sendiri ada dana di menu cash. Sebelumnya ada dananya tiba-tiba hilang jadi berubah jadi nol. Oh, ini yang bertanya tadi ini. Iya, yang tanya tadi Yang nih. bertanya tadi itu. Oh Mungkin ya, karena maintenance aja itu, karena dia adanya di dana cash bukan di Masida. Kalau di Masidanya aman sih. Hmm, hmm, hmm. ya berarti nunggu maintenance selesai ya berarti ya. Iya, betul. Iya. Nunggu maintenance selesai. Nggak akan hilang lah kalau saldo, cuman segitu sih aman. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau bertanya? Apa kepanjangan ya? Pada ngantuk. Enggak, ini cuma 2155. Udah mau selesai. Belum Kalau belum nggak ada ada jam pertanyaan, 10 mungkin kok. Pak ini ada kata-kata mutiara yang mau disampaikan Pak Abeng ke teman-teman semua. Kata-kata mutiara, Pak. Intinya Kata-kata penutup karena nggak ada pertanyaan lagi ya kata-kata kita. penutup karena Oh, ini nggak ada ada satu pertanyaan ya. pertanyaan nih. Bagaimana kalau orang yang bergabung di bisnis tapi dia nggak ngajak orang sama sekali, terus gimana cara dia cariin profit? Oh, itu gampang, Pak. Oh, Nanti itu Bapak bisa gampang tanya. sekali. Itu gampang, Pak. Itu gampang itu, Pak. Gampang, nggak usah. Gak usah dicari, Pak. Hmm. Langsung dapat Nanti Bapak, 3 poin. hmm. Langsung beli 1 dapat 3. Jadi langsung mau dia ngajak orang, mau nggak ngajak orang, Jadi tetap kalau dapat. ditanya apa sih keuntungan Nge-like lagi, Pak Robert. Pak Robert Jaringannya. hilang soalnya Pak. Iya, nge-like lagi beliaunya. Ya, tadi untuk pertanyaannya saya sambung ya. Mungkin masih bisa mendengar, kayaknya down itu sinyalnya Pak Robert. Hmm, Untuk pengembang ataupun mitra pasif itu sama haknya, Kak. Itu tiga kali lipat. Jadi beli 1 dapat 3 di sini konsepnya. Jadi di sini itu bukan ROI. Bukan ROI yang hari ini dapat berapa persen, besok dapat berapa persen, atau sudah ditetapkan per hari berapa persen, bukan. Jadi kita itu di sini sistemnya beli koin, dibayar koin. Namun saat ini kan sedang ada promo presale, jadi kita mendapatkannya 3 kali lipat. Seperti itu. Namun dirilisnya setiap hari berdasarkan volume yang sudah ditetapkan 0,1% sampai dengan 1,5%. Dan apabila pemain pasif itu tidak diklaim selama 5 sampai 6 bulan, berarti ia sekali klaim itu langsung totalnya pindah di dalam aplikasi, nilainya adalah 300%. Min plusnya seperti itu. Buat siapa tadi? Pak siapa tadi ya? Pak Idris ya, Pak Idris. Jadi seperti itu ya Pak Idris, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita ini di sini bukan staking, bukan trading, bukan lagi ROI, bukan. Kita di sini adalah beli token Masida 1 jadi 3. Namun kita dirilisnya setiap hari. Kita tinggal klaim aja seperti keterangan pada saat di awal tadi oleh Pak Robert, sangat jelas sekali. Kita harus klaim kalau memang kita mau klaim. Namun kalau kita bermainnya masih di angka-angka kecil, saya sarankan nggak usah klaim. Kalau misalkan kita di atas $1.000, bolehlah kita klaim setiap hari, monggo, mau seminggu sekali, monggo, itu hak kita. Jadi tidak ada delay di saat klaim, itu otomatis hitungan detik itu masuk ke aplikasi yang mirip dengan Dana Oppo GoPay atau aplikasi Payment Masterpay. Seperti itu, Pak, kurang lebihnya. Oke, bisa dipahami ya, Pak Idris ya. Oke, buat yang lain ada lagi? Jadi untuk saya, karena mungkin nggak ada yang bertanya lagi, sedikit kata sebagai mungkin dari penutup kita untuk malam ini. Masida ini bukan bisnis investasi, bukan bisnis ROI. Jadi Masida ini adalah suatu token yang memang sudah berjalan dari tahun 2023 dan sekarang dia membuat gebrakan seperti saat ini. Dan dengan adanya sistem ini, harga yang tadinya stuck sekarang sudah mulai naik secara organik dan sekarang sudah mau menyentuh di angka Rp100. Seperti itu teman-teman. Intinya gaspol.
boleh di-share link grup WA untuk informasi tentang Masida atau dimasukkan saya grup WA Masida yang lebih update. Terima kasih. Oke, untuk Pak Gunawan bisa hubungi upline-nya ya untuk dimasukkan ke grupnya atau nanti bisa dihubungkan dengan Pak Davina untuk dimasukkan ke grup kita. Begitu. Masih ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Sebelum kita closing statement. Saya mau tanya, Pak. Monggo, silakan, Pak. Sekarang kan lagi ada promo 1 dapat 3 ya, Pak. Betul. Dan kalau kita ngajak orang kan dapat bonus referral, matching, dan bonus-bonus yang lain. Itu kan untuk mempercepat proses unlock release ya. Betul, Pak. Halo? Oh, Iya, betul, Pak. maksud saya kalau nanti promo 1 dapat 3-nya udah selesai, apakah kita dapat bonus yang berbentuk koin atau gimana, Pak? Kalau acara ini sudah program ini Ya, sudah promo selesai, 1 dapat 3-nya udah selesai ya program. iya, Kita kalau bonusnya program dapatnya ini apa? Koin. kalau program ini sudah selesai dan jaringan kita besar, sudah pasti kita akan mendapat reward dari pembelanjaan atau aktivitas daripada tim kita. Kan ini tujuannya nanti ke PPOB juga, Pak. Beli pulsa dan sebagainya ya. Iya, makanya sekarang kita membangun jaringan supaya kita mendapatkan apa yang sudah disiapkan oleh manajemen seperti itu. Nah, nanti setelah Yang ini 5% selesai, itu ya, dan Pak ya. iya, dan saya rasa juga untuk selesai ini nggak cukup waktu sebentar, Pak, karena sekarang ini masuk di 1 bulan lebih. Alhamdulillah sekarang holder kita sudah 2.300 sekian, Pak. Targetnya 100.000 dan itu saya rasa masih sangat Jauh ya. bukan jauh, Pak. Masih sangat banyak untuk kita mendapatkan cuan di sini, Pak. Seperti itu. Karena 100.000 holder, Pak, tujuannya untuk masuk di OKX. Seperti itu, Pak. Oh, di OKX ya. Ya, untuk listing di OKX. Kalau untuk saat ini kan sudah ada di Indodax dan Digital Exchange. Berarti harga token ini bisa naik terus deh nanti ya, master fee-nya ya. Yes, sudah pasti itu, Pak. Semakin banyaknya holder, ya semakin naik harganya, Pak. Kan komunitasnya semakin besar. Saat ini aja baru Oke, 2.300 sekian holder aja kenaikannya sudah hampir 100%, Pak. Dari 50 sekarang Total sudah 86. tokennya udah berapa, Pak, yang ini yang kejual? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Total tokennya Master Z-nya itu 1M. Master V. Master V. Ya, Master P. Oh, Master V-nya itu ngelihatnya di likuiditas ya, Pak Robert ya? Kalau Master P kita nggak bisa lihat, yang lihat Masida. Masida. Oh, Kita lihat Masidanya ya. Lihatnya likuiditas ya, Pak ya? Iya. Kalau Master V itu kontaknya ke payment gateway, Pak. Jadi dia auto convert IDR, Pak. Langsung dia. Halo, Pak. Untuk pembayaran Jadi langsung. hasil minting kita itu auto convert IDR, Pak. Jadi kita bisa lakukan untuk pembayaran. Dan bisa juga hasilnya kita convert lagi menjadi Masida dan kita pre-salekan kembali atau kita tarik ke Indodax, itu bisa, Pak. Seperti itu. Kalau mau lihat ini, Pak, bonus matching itu nggak terpisah ya, dia gabung ya, Pak. Bonus matching itu masuknya sama ya, Pak, untuk percepatan ya, Pak ya. Karena di sini kan kita claimable balance itu ya. Iya, bukan bukan bisnis ROI, Pak. Jadi nggak ada bonus-bonus yang seperti diberikan bisnis-bisnis di luar sana. Jadi hanya untuk mempercepat aja, Pak. Mempercepat aja ya. Iya, betul. Kalau pasif ya dapatnya sudah mau habis harus tambah lagi ya, depo lagi ya kalau udah mau selesai. Iya. Betul, Pak. Ya kalau mau dapatnya hasilnya lebih besar ya harus rajin pre-sale, Pak. Ya, betul. Oke, makasih Pak infonya. Sama-sama, Bapak, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ya, udah 2 jam loh ini kita. Oke, siap. Oke, Bang Davina, kita closing.
Kita closing Bang Imawan. Statementnya Pak Robert, Pak Abeng Oke, coba Robert. apa? Oke, saya Robert buka aja ya. ya. Jadi gini aja teman-teman. Masida ini masih baru dimulai. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah peluang yang bagus. Kemudian juga produk Masida kan sudah ada izin OJK-nya, sudah ada izin legalitasnya dari Bapepti juga. Kemudian mereka diri di daerah Tangsel ya, di Alam Sutra. Jadi saya rasa teman-teman nggak perlu ragu untuk mengembangkan komunikasi di sini. Karena marketnya juga sudah jelas ada di Indodax dan target mereka kembali lagi adalah user ya, bukan besar-besaran investasi. Kalau teman-teman lihat tadi di saya punya uh, PowerPoint, teman-teman bisa lihat berapa share-nya yang untuk pemain besar dan berapa besar share-nya untuk pemain kecil, pemain yang biasa-biasa. Jadi yang uang yang kecil-kecil ini yang mereka uber untuk sebagai user. Nah, kalau teman-teman lihat di platform lain, mungkin mereka lebih nguber sebesar-besarnya orang berinvestasi. Kalau di sini enggak. Kalau di sini lebih kepada bagaimana kita membangun komunitas yang sehat, sehingga bisa mengerek dengan otomatis harga daripada Masida itu sendiri di market. Jadi seperti itu yang mereka rencanakan. Mungkin dari Pak Abeng ada tambahannya, Pak? Ya mungkin dari saya tambahannya untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dan teman-teman yang masih ragu dengan Masida, harapan saya bisa bergabung di grup-grup WA atau mendapatkan edukasi dengan plan dan leadernya. Jangan apa namanya, jangan malas untuk belajar. Hadiri Zoom kita, ini Zoom pribadi khusus dari tim kita adakan 2 hari sekali. Tujuannya hanya untuk berbagi wawasan. Mungkin teman-teman punya ilmu yang lebih, bisa sharing ke kita, dan kita juga bisa sharing ke teman-teman. Jadi ilmu yang kita dapatkan supaya bermanfaat untuk warga sekitar, untuk teman-teman, kerabat, dan tetangga. Saya harapkan teman-teman berhenti untuk mengikuti bisnis-bisnis yang memberikan profit-profit harian besar, karena itu sesungguhnya akan merugikan teman-teman semua. Dan kita lihat fundamental bisnis Masida ini sangat sehat, sangat adil, dan dia punya kantor tidak sewa, milik pribadi, dan didukung oleh OJK dan Bapepti. Saya rasa tidak ada keraguan untuk kita mengembangkan bisnis ini. Mudah-mudahan teman-teman dan kita semua bisa merubah finansial di tahun 2026 dan tahun 2027 kita menjadi miliarder-miliarder dari Masida Token. Amin ya robbal alamin. Oke, Amin. saya kembalikan kepada moderator, host. Oke, terima kasih ya Pak Robertus dan Pak Abeng Sanjaya ya. Terima kasih semuanya buat teman-teman. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Kita akan jumpa lagi di next Zoom ya. Buat teman-teman yang sampai jumpa yang mau datang ke acara ya tanggal 28 ya. Atau yang mungkin sudah punya tiket dari tanggal 27 ya bisa berjumpa ya sama kita besok di acara pembukaan kantor baru yang Masida ya. Ya, silakan manfaatkan karena izin-izinnya sudah lengkap ya, bisa dikembangkan untuk proyek Masida ini ya, tidak perlu ada kekhawatiran lagi ya. Hati-hati dengan proyek-proyek yang lain ya, karena proyek-proyek yang lain dengan hasil yang besar seperti dikatakan Pak Abeng tadi ya, belum tentu aman untuk kita kerjakan ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Buat teman-teman semua tetap semangat ya, bagaimana tetap kita bisa mengubah pengeluaran kita menjadi penghasilan lewat Master P dan Masida. Terima kasih. Semangat malam, semangat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robert, Bang Iwan. Terima kasih Pak Abeng. Terima kasih teman-teman semuanya.